Terima kasih masih di Breaking News Kompas TV bersama saya Mario Sarong. Antrean kendaraan pemudik di gerbang tol Merak kembali terjadi malam ini. Terpantau kemacetan mengular hingga 6,5 km dari gerbang tol Merak menuju pelabuhan. Hal ini saudara disebabkan oleh banyaknya pemudik yang ingin masuk ke pelabuhan Merak sehingga terjadi antrean. Selain itu antrean ini juga terjadi karena akses menuju ke pelabuhan atau di exit tol Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket penyeberangan pelabuhan Merak. Sejumlah upaya dilakukan petugas untuk mengurai kemacetan mulai dari delaying system di rest area kilometer 43 dan kilometer 68 arah Merak hingga penambahan gardu transaksi. Untuk mengetahui situasi terkini di Pelabuhan Merak, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Ursula Benedikta. Ursula, selamat malam. Bagaimana kepadatan pemudik di gerbang tol Merak malam ini? Selamat malam Mario dan juga saudara. Untuk malam ini kondisi gerbang tol Merak hingga ke Pelabuhan Merak terpantau masih padat. Seperti pantauan udara yang telah diambil oleh juru kamera kami, Ricky Sultana, saat ini kendaraan banyak yang terjebak di kilometer 90 tol Merak hingga ke Pelabuhan Merak. Atau tepatnya di flyover Cikuasa di Merak. Nah, memang karena terjadinya antrean ini dikarenakan hari ini pada tanggal 6 April 2024 merupakan puncak dari arus mudik itu sendiri yang terjadi di Merak. Nah, arus mudik ini juga dipengaruhi oleh para pemudik yang ingin menyeberang menggunakan kapal ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak. Di sepanjang jalan Cikuasa atas atau di flyover Merak juga tidak bisa bergerak karena akses jalan menuju Pelabuhan Merak dijadikan buffer zone atau zona untuk membeli tiket bagi para pengendara dan juga orang yang belum membeli tiket dikarenakan ada batasan-batasan yang ditetapkan oleh pihak ASDP terkait dengan pembelian tiket itu sendiri, sehingga memang pembelian tiket harus dilakukan di buffer zone atau dilakukan di tempat-tempat yang jauh dari Pelabuhan Merak atau lebih tepatnya setidaknya 4,71 km dari Pelabuhan Merak atau 4,24 km dari Pelabuhan Bakauheni. Menurut pantauan kami juga pagi tadi pada pukul 3:30 waktu Indonesia Barat, ini mulai dilakukan penyekatan kendaraan dari arah gerbang tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak. Ini adalah imbas dari antrian yang terjadi di pelabuhan. Ruas tol hingga ke Pelabuhan Merak didominasi oleh kendaraan roda 4 yang menurut pengamatan kami dan juga laporan yang kami dapatkan dari pihak kepolisian didominasi oleh kendaraan plat yang berasal dari Jabodetabek. Saat ini setidaknya dibutuhkan sekitar 2 jam untuk melakukan perjalanan dari rest area kilometer 68 sampai dengan Pelabuhan Merak. Padahal saudara dan juga Mario, untuk melakukan perjalanan ini di hari biasa hanya dibutuhkan waktu sekitar 40 hingga 45 menit. Nah, ini menandakan bahwa pada hari ini di puncak mudik terjadi kepadatan yang menghambat jalannya arus mudik. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan juga dari ASDP, setidaknya ada 300.000 orang yang telah menyeberang dari H-10 hingga H-4 Lebaran pada hari ini. Nah, selain orang yang menyeberang, ada juga sekitar 20.000 kendaraan yang menyeberang ke Sumatera melalui tol Merak hingga hari ini. Nah, ini terpantau naik dibandingkan tahun sebelumnya, Mario dan juga saudara. Nah, untuk menanggapi kemacetan ini, dari pihak tol Merak dan juga kepolisian melakukan rekayasa lalu lintas berupa delaying zone. Nah, delaying zone ini sendiri merupakan cara dari pihak kepolisian untuk menahan kendaraan yang ingin masuk ke dalam Pelabuhan Merak. Nah, kenapa ditahan, Mario dan juga saudara? Dikarenakan polisi dan juga ASDP dan juga pihak dari Pelabuhan Merak tidak ingin adanya antrian yang panjang atau tidak ingin adanya tumpukan kendaraan di dalam Pelabuhan Merak itu sendiri. Nah, untuk cara kerjanya dari delaying zone ini dilakukan di kilometer 43 dan juga kilometer 68 rest area tol Merak. Nah, jadi kendaraan-kendaraan sebelum melanjutkan perjalanan harus singgah terlebih dahulu di kilometer tersebut sebelum akhirnya mendapatkan queue atau mendapatkan arahan dari pihak pelabuhan maupun dari kepolisian untuk dapat melanjutkan perjalanan. Nah, melihat antrian kendaraan, selain itu untuk
mengurai kepadatan, dilakukan juga penambahan jumlah kapal yang bergerak dari Pelabuhan Merak ke Sumatera, yaitu saat ini ada sekitar 39 kapal yang beroperasi. Kemudian untuk angkutan barang mulai dari golongan 6, 7, 8 sampai 9 akan dialihkan ke Bandar Baku Jaya atau BBJ sebagai salah satu upaya untuk mengurangi beban kemacetan juga. Nah, perlu diperhatikan juga Mario dan juga saudara, soal tiket ini ada hal yang menarik dikarenakan semua penjualan tiket sudah habis untuk semua golongan terminal ekspres maupun reguler untuk tanggal 8. Pemudik yang belum membeli tiket dan merencanakan perjalanan pada tanggal itu harus membeli tiket di hari setelahnya. Nah, jadi apabila ada pengemudi yang sudah sampai di daerah Pelabuhan Merak namun belum membeli tiket, tidak dapat berangkat dan harus mencari opsi lain untuk menyeberang. Nah, pemudik diharapkan bisa mengatur jadwal perjalanan sehingga tidak terjebak kemacetan maupun tidak bisa menyeberang, dan itu harus diantisipasi sebelumnya dikarenakan untuk pembelian tiket sendiri tersedia sekitar 60 hari sebelum perjalanan. Jadi memang penumpang diekspektasikan atau diharapkan untuk dapat mempersiapkan tiket jauh-jauh hari sebelumnya. Ini juga berkaitan dengan pembatasan-pembatasan tadi, Mario dan juga saudara, terkait dengan wilayah pembelian tiket. Nah, kuota tiket yang disediakan oleh Pelabuhan Merak itu setelah tanggal 8 tersedia sekitar 25.000. Ini tiketnya 4 kali lebih banyak dibandingkan jumlah tiket pada hari biasa yang hanya 8.000 tiket. Nah, oleh karena itu mereka yang sudah membeli tiket sejak jauh-jauh hari bisa mendatangi Pelabuhan Merak. Sedangkan yang belum membeli tiket diharapkan untuk membeli tiket sebelumnya agar tidak terjebak macet dan berujung tidak dapat menyeberang. Nah, saat ini juga tersedia beberapa buffer zone yang akan saya sebutkan juga. Salah satunya ada di flyover Merak atau di Jalan Cikuasa Atas atau di 5 km sebelum ke Pelabuhan Merak atau lebih mudahnya di depan Hotel Pesona Merak. Nah, oleh karena itu dari otoritas Tol Merak, polisi dan juga PUPR telah menjalankan posko pengamanan, di mana hal ini digunakan untuk mengantisipasi adanya hal-hal yang tidak diinginkan maupun untuk mengurai kemacetan serta menghindari adanya konsekuensi lain seperti misalnya ada yang sakit atau misalnya cuaca yang buruk sehingga terjadi pohon tumbang dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu otoritas menghimbau bahwa masyarakat yang ingin melaksanakan mudik melalui Tol Merak harus menyiapkan saldo e-tol yang cukup agar tidak ada antrian di gerbang Tol Merak, karena di gerbang Tol Merak sendiri ini antrian cukup panjang karena diberlakukan tadi seperti yang telah saya katakan delaying zone atau buka tutup jalur. Nah, selain itu memang harus disediakan tiket bagi yang ingin menyeberang dikarenakan kalau tidak ada tiket sebenarnya tidak bisa memasuki wilayah pelabuhan itu sendiri karena akan dicek tiket sebelumnya. Nah, selain itu juga dihimbau untuk membawa bekal dikarenakan banyak sekali pemudik yang kesulitan untuk mencari makanan. Dikarenakan di gerbang Tol Merak sendiri ini di mana terjadi kemacetan tidak ada rest area terdekat. Nah, memang pemudik harus berjalan kaki sekitar 1 km ke minimarket terdekat untuk membeli makanan. Nah, ini juga harus diperhatikan bagi pemudik yang membawa anak kecil dikarenakan fasilitas untuk anak kecil atau fasilitas rest area itu tidak ada di gerbang Tol Merak ini sendiri. Nah, selain itu juga diperlukan bahwa pemudik memperhatikan obat-obatan dan kesehatan serta kefitan diri sebelum memasuki gerbang Tol Merak dikarenakan memang akses dari hal-hal tersebut juga lumayan sulit, begitu Mario. Ya, terima kasih Ursula untuk pantauannya langsung dari gerbang Tol Merak. Selamat bertugas kembali di sana.